Bab ihtiyat, karena ini setahun sekali ya, kita mengeluarkan zakat fitrah lagi. Ya, Lebih kan sudah hatam 3 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo juga. Ya, orang-orang juga sering-sering bertanya itu bahwa Boleh lebih. boleh enggak kita ngeluarkan 5 kilo, misalnya kita mau beli kemasan 5 kilo. Nah, itu jawabannya boleh saja. Jangan takut lebih kalau zakat ya. Kalau zakat tuh keluarkan saja yang banyak-banyak. Yang antum harus khawatir kalau kurang. Ini yang harus jadi kehati-hatian. Nah. Ini yang sering sampai pas 2,75 di timbangan. Beli dia timbangan digital. Berapa orang? 5 orang kalau tidak salah. Rombongannya itu. Akhirnya dia inisiatif, satu orang beli zakat fitrah, mampu dia. Dia kasih temannya. Kan benar stabil semua itu. Muter sampai kembali lagi ke dia. Diberikan zakatnya tadi. Baik. Karena semua berhak. Padahal 5-5-nya ini orang kaya di rumahnya kalau dia. Kalau tapi karena situasi susah, di situ memang mau minta susah. Kirim enggak bisa narik ATM di sana susah itu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi pada malam hari yang penuh berkah ini di akhir-akhir daripada bulan suci Ramadan di podcast Tanya Habib bersama saya Husain bin Abdul Aziz bin Agil, yang dimana kembali lagi kita akan bersama-sama ngobrol, berbicara, berbincang-bincang dan membahas perkara-perkara tentang agama, perkara-perkara tentang syariah, dan juga hal-hal yang menjadi pertanyaan dari kita semua tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, yang dimana pada malam hari ini insyaallah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan zakat, terutama zakatul fitrah, zakat fitrah. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan kepada para penonton yang setia menonton kita di podcast Tanya Habib di YouTube Maktabah Tarimal Ghanna, jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta share agar video-video kami ini bisa menyebar manfaatnya kepada seluruh kaum muslimin. Kembali lagi kepada para pemirsa yang berbahagia, bersama saya di sini yaitu Al-Habib Sayyid Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar. Ahlan wa sahlan Habib. Hayyakumullah, kifalukum khair. Alhamdulillah. Masyaallah, tidak terasa lagi Ramadan sudah akan kita sudah berada di penghujung daripada Ramadan. Ramadan tamu mulia dan dia akan meninggalkan kita. Insyaallah mendapatkan keberkahannya insyaallah. Ya Rabb, amin. Ya, ini tentunya hati kita menjadi sedikit pastinya sedih, gelisah dengan berakhirnya Ramadan. Dan memang kalau sudah pembahasan tentang zakat terutama zakat ini memang menandakan bahwa kita ini sudah berada di ujung daripada bulan Ramadan. Ya, tentunya kita berdoa dan mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga segala amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bacaan Quran kita, sholat kita, doa-doa kita juga semuanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Habib, kita masuk langsung saja kepada pembahasan dan obrolan kita di malam hari ini. Hal yang berkaitan dengan zakah secara umum. Zakah. Apa itu zakat? Zakah, ya kalau kita orang Indonesia sebutnya zakat. Kalau kita di Lombok sini kalau kita mau lebih spesifik lagi, berzakat. Apa itu ya? Ya, berzakat. Apa itu zakah? Dan orang mungkin perlu juga dijelaskan sedikit definisi zakat itu ya secara tepat, sehingga orang tidak mencampur adukkan kalimat zakah itu dengan sedekah dan lain sebagainya. Apa itu zakat? Bismillah, alhamdulillah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada penghujung bulan Ramadan ini kita selalu diingatkan untuk membayar zakat. Di situ ada zakat zakat al-badan atau zakat fitrah, yang mana zakat adalah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutnya di dalam Al-Quran
setelah menyebutkan sholat. Pasti sholat, kemudian zakat. Ya. Karena rukun di dalam rukun Islam setelah sholat adalah zakat, baru yang keempat adalah puasa. Kenapa? Karena dikatakan oleh para ulama tidak akan diterima sholat kita tatkala kita tidak membayar zakat. Iya. Mau sholatnya berapa ribu rakaat, mau sholat apapun yang wajib, yang sunnah, tetapi zakat yang wajib, zakat adalah kewajiban di dalam setiap muslimin mengeluarkannya. Sehingga dibagi zakat ini ada yang namanya zakat fitrah yang kita kenal dengan bulan Ramadan, atau zakat badan, dan ada zakat al-mal. Ya. Zakat al-mal semua harta yang kita miliki itu ada zakatnya. Ya, pantas memang kalau dalam Al-Qur'an itu sering disampaikan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Pasti ada salat, pasti ada zakat. Nah, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan salat itu dengan zakat. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan tidak akan diterima salatnya seseorang mau sempurna tapi dia tidak membayar zakat, maka tidak akan kabul daripada salatnya. Ya Allah. Fadilah mungkin kalau ada. Nah, yang mana zakat tadi adalah aslinya dalam segi bahasa adalah tathhir, adalah kita mensucikan daripada harta kita. Nah, mensucikan daripada fitrah kita. Nah, kalau itu zakatul fitrah atau zakatul badan. Nah, kemudian di dalam syariat yang namanya zakat adalah setiap apapun yang kita keluarkan yang diwajibkan oleh syariat, maka itu adalah zakat. Zakat adalah setiap baik itu badan atau mal. Maka di zakatul mal ini dibagi, ada yang namanya kalau kita punya mal, punya harta, orang-orang dulu makanya para anbiya di situ mereka tidak diangkat menjadi nabi dan rasul kecuali dia telah menggembala kambing, ternak kambing. Rasulullah salah satu yang dilakukan adalah ternak kambing. Maka yang pertama malnya seseorang dari zaman dulu itu adalah hewan ternak. Hewan ternak ini termasuk mal, termasuk harta yang wajib dizakatkan. Kemudian baru ada zakat mal yang lainnya adalah tatkala dia nakden. Emas dan perak ya. Emas dan perak. Nah, baru dia ada di situ tumbuh-tumbuhan. Nah, yaitu hasil pertanian ya. Pertanian ya, tapi yang wajib dikeluarkan zakat seperti kalau buah-buahan adalah kurma dan anggur. Nah, selain itu enggak wajib. Ya. Kemudian baru ada di situ ada rikaz, ada ma'dan, ada mal tijarah yang jual beli yang dijual belikan, begitu juga hasil bumi juga ada zakatnya, atau menemukan harta karun ya, rikaz. Kenapa kok dibilang harta karun? Istilah pada hartanya korun yang tenggelam itu. Nah, jadi kalau ada temukan uang tenggelam dalam tanah ya. Di dalam tanah dari sebelum Islam, dari zamannya itu hartanya korun dan boleh diambil dan kena zakatnya. Nah, ya berarti memang zakat ya seperti antum sampaikan tadi bahwa dia adalah segala sesuatu yang memang wajib dikeluarkan, dan memang dalam syariah itu ada dua kan ya, zakatul mal dan zakatul badan itu tadi. Memang zakatul mal kalau kita mau bahas dia di sini mungkin juga akan jadi terlalu panjang. Mungkin nanti akan ada segmen tersendiri atau part tersendiri kita akan membahas daripada zakatul mal. Tapi karena kita ini sekarang Habib bahwa kita ada di dalam bulan suci Ramadan yang dimana kita ada kewajiban bagi setiap muslimin itu, bagi yang diwajibkan tentunya nanti dengan penjelasan antum, ada kewajiban untuk melaksanakan zakatul fitrah. Zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Fitrah. Apa itu zakat fitrah, Habib? Sebelum kita masuk semua ke zakat fitrah, tambahan sedikit, yang namanya zakat ini adalah rukun Islam. Nah, jadi yang wajib keluar zakat adalah syaratnya pertama Islam. Muslim hurriyah, dia merdeka. Muslim tapi tidak merdeka, tidak wajib zakat. Budak tidak wajib. Walaupun dia punya harta misalnya.
Nah, jadi dia punya apa namanya Islam, tapi dia punya tijarah atau punya apa namanya tadi hewan ternak yang banyak yang sudah sebenarnya wajib zakat, tapi dia karena dia adalah budak, dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian juga syaratnya adalah tamamul mulk, harus dia memang benar-benar dia yang punya. Berarti memang uang ini milik dia, harta ini miliknya dia ya. Nah, itu daripada syarat yang penting di dalam mengeluarkan zakat. Kalau kita mau bahas memang tadi zakatul mal, setiap mal yang kita sebutkan 6 tadi, itu sangat panjang. Ya, akan ada bagiannya lagi, nisabnya, haul, nisab terutama kan di dalam Allah kita selesai nanti sekalian sahur mungkin. Kalau dibahas semua ya, memang itu akan jadi part yang panjang. Memang zakat ini orang terlalu sering sekali meremehkan ya, meremehkan dan tidak mau mempelajari. Nah, jadi memang kewajiban bagi kita setiap muslim itu bagaimana untuk memperhatikan daripada zakat itu juga, karena ya kayak antum tadi sampaikan waqimus shalah wa atuz zakah. Orang memang ya masya Allah kalau untuk urusan sholat banyak sekali memperhatikan, tapi banyak dari yang mempedulikan dan memperhatikan sholat ternyata dia masih tidak peduli, ya tidak membayar zakat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dia kira mungkin zakat itu hanya zakat fitrah saja. Ya, dan dia kira zakat itu bahwa dengan dia pergi nyumbang ya sudah itu sudah zakat dari dia. Padahal dia tidak tahu bahwa zakat itu akan memiliki tertib, akan memiliki tata cara, kaifiyah yang memang tersendiri. Ya memang insya Allah kita akan bahas itu di part dan segmen tersendiri. Tapi ini Habib, yang paling penting sekarang zakatul fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah adalah orang kembali ke syarat yang tadi. Pertama adalah dia harus Islam, orang yang Islam Muslim yang diwajibkan mengeluarkan zakat. Kemudian syaratnya juga zakat fitrah ini orang yang adrak juz'u min Ramadan wa juz'u min Syawal. Itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang ketemu sebagian Ramadan. Jadi intinya kalau dia misalkan masuk Islamnya asar 29 30 Ramadan, hari terakhir Ramadan, sebelum terbenam matahari dia masuk Islam. Sampai terbenam matahari, setelah terbenam matahari itu dia wajib mengeluarkan zakat. Atau lahir juga seperti itu. Jadi punya anak lahir dengan sebagian Ramadan dan juga berjumpa dengan sebagian awal dari bulan Syawal. Orang yang ini dia wajib untuk membayar zakat, mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu definisi yang paling penting. Nah, jadi kalau kayak Habib Usama tadi sampaikan, ada bayi contohnya. Bayi lahir jam 5 sore akhir Ramadan. Lalu kemudian dia sampai di maghrib awal daripada bulan Syawal, malam Syawal, maka si bayi tersebut pun juga sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah, tentunya oleh walinya yang mengeluarkan. Begitu juga mungkin kalau boleh dikasih gambaran tambah lah ya Habib, bahwa seperti orang tua, contohnya ada orang tua dia ketemu Ramadan, lalu di maghrib dia meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Si orang ini, si orang tua ini. Orang tuanya yang meninggal. Ya, meninggal dunia. Apakah wajib tidak dia mengeluarkan zakat fitrah? Dia ketemu dengan Ramadan dan ketemu dengan sebagian Syawal, Isya. Wajib berarti dia dikeluarkan dari warathahnya. Ya, nanti dari warisannya dan ahli warisnya nanti yang mengeluarkan. Jadi itu definisi utamanya dulu yang harus diperhatikan, bahwa bagaimana seseorang itu yang mengeluarkan zakat fitrah adalah yang bertemu dengan sebagian Ramadan dan juga bertemu dengan sebagian daripada bulan Syawal. Nah, itu definisinya Habib. Nah, kapan waktunya atau penjelasan? Di dalam mazhab Syafi'i kita sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan. Nah, cuma afdalnya adalah ini juga perlu kalau misalkan ada yang mengeluarkan zakat terus dia meninggal di pertengahan Ramadan, tapi dia sedang mengeluarkan zakat. Nah, sebagian ulama mengatakan itu bukan zakat. Jatuhnya sedekah jatuhnya. Sedekah. Nah, dan yang paling afdal mengeluarkan zakat itu tatkala dari segi tempat ya. Kita terbenam matahari di hari terakhir Ramadan itu di mana terbenamnya? Misalkan satu orang di Jakarta, dia mudiknya setelah sholat hari raya. Iya. Mudik ke Lombok dari Jakarta. Iya. Nanti terbenam matahari di mana? Jakarta. Afdalnya mengeluarkannya di sana.
Karena apa? Karena juga paling afdolnya adalah sebenarnya sebelum berangkat sholat Id. Tapi dari segi tempat lebih afdolnya dia di tempat terbenam matahari di hari terakhir Ramadan. Kalau kita terbenam matahari, misal contohnya kayak anak besok ini, kemungkinan besar terbenam matahari ini pas lagi di Mataram ini kayaknya. Berarti kita mengeluarkan zakat fitrah di Mataram ya. Lebih afdolnya, lebih afdol dari segi tempat. Dari segi tempat. Tapi kembali lagi yaitu afdoliyah ya. Afdoliyah kalau dari segi waktu, waktu itu adalah tatkala dia akan berangkat ke setelah terbit fajar, yaitu waktu subuh sampai sebelum sholat hari raya. Itu paling afdolnya mengeluarkan zakat fitrah. Nah, dari segi jarang kayaknya ada yang mau begitu Beb ya. Jarang mungkin kalau anak ditarim, alhamdulillah bisa. Ya kalau ditarik tentunya dengan sebagian. Mungkin dia sudah tentukan orangnya ini. Ya, dia tentukan orangnya, ini akan aku kasih. Udah. Begitu dia mampir ke rumahnya dia kasih. Tapi kalau dia tentukan susah. Tapi kadang juga ditentukan susah juga. Pas dia ke rumahnya ada orangnya sudah duluan ke masjid misalnya. Nah itu dia. Nah itu makanya ya kalau kita di Lombok sih rata-rata mungkin pas malam ya. Ya pas malam lah kemungkinannya pada saat. Nah siapa orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah? Kepada siapa nih? Orang sosok yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini siapa? Apa syarat yang ada dalam dirinya selain yang tadi tentunya syarat umum dalam zakat yaitu Islam, hur, merdeka dan lain sebagainya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Selain dari Islam, terus karena kaidahnya yang mengeluarkan zakat itu adalah kaidahnya liman tajib nafaqatuh yalzumka zakat. Jadi dia diwajibkan mengeluarkan zakat bagi setiap orang yang dia nafkahi, dia yang mengeluarkan zakat. Misalnya orang tuanya atau anaknya menafkahi orang tuanya, maka yang mengeluarkan zakat adalah anaknya untuk orang tuanya. Itu yang perlu diperhatikan juga. Setiap siapapun, bahkan mungkin dia punya khadim di rumahnya, pembantu yang memang tinggal dengan dia setiap hari dinafkahin sama dia. Berarti dia juga yang mengeluarkan bosnya, majikan ini. Dia tidak wajib karena dia tidak punya mal. Maka orang yang juga syaratnya adalah yang memiliki harta yang sudah bisa dia keluarkan zakat. Malam itu dari setelah terbenam matahari di hari terakhir Ramadan dia sudah dapat, misalkan dia fakir miskin tapi banyak zakat ke dia, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat. Nah itu dia, ini yang harus diperhatikan bahwa yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah ini adalah orang yang memiliki kecukupannya di hari Id. Makanya tadi di zakat mal dan di zakat juga ketika syaratnya adalah dia memiliki mal. Memiliki mal, dia memiliki uang. Nah jadi memang yang terutama di dalam zakat fitrah ya Beb ya, bahwa bagi yang memiliki kecukupan pangan makanan baik di malam Id sampai dengan hari Id. Contoh berarti kalau misal si A tidak punya uang sama sekali, lalu tiba-tiba di malam Id atau di sore sebelum Id tiba-tiba ada orang mengeluarkan zakat fitrah 1 kintal, 100 kilo dikasih ke dia. Nah, berarti si fulan ini kan sekarang dia sudah dalam posisi cukup untuk di malam Id dan di hari Id. Berarti dia juga wajib ini Beb, wajib. Nah, itu dia. Karena setiap muslim kecuali dia adalah budak. Ya, itu beda lagi ya kan. Tidak merdeka. Tidak masuk di dalam syarat zakat secara umum itu ya. Nah, itu dia berarti yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah yang memiliki kecukupan makanan di malam Id dan di hari Id, dan dia wajib mengeluarkan kepada semua yang jawab di bawah. Jadi yang disebutkan zakat mal, zakat badan atau apapun zakat yang wajib di situ dikeluarkan kepada 8 orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Asnaf itu ya. 8 asnaf itu bil ittifaq sudah dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya dan secara sharih. Nah, nanti kita akan masuk ke asnaf yang menerima ya, kebagian yang menerima. Tapi sekarang kita sudah tahu sekarang definisi zakatul fitrah, kapan waktu mengeluarkan baik afdal maupun wajibnya. Berapa kadar zakat fitrah? Ini kita setiap tahun, Beb. Setiap tahun.
Beb boleh ndak ngeluarkan 2,5 kilo, Beb boleh ndak kita ngeluarkan sekian, boleh ndak. Nah, berapa kadar yang mu'tamad, yang mauthuq, yang memang menjadi kadar kewajiban yang sudah disepakati oleh para ulama di dalam kita mengeluarkan zakatul fitrah. Dan apa zakat fitrah itu? Apa yang dikeluarkan? Makanan atau fulus? Di dalam asli madhab dan di dalam asli hukum ya, kembali kita ke asli hukumnya dulu. Pertama diambil secara hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan so'an minat tamar atau so'an minal bur. Ya. Jadi so' ini adalah 4 amdad, 4 mud. Jadi mud nabawi itu kalau ditakar, karena apa? Karena yang dikeluarkan ini, kalau ditanya tadi apa yang dikeluarkan, adalah di dalam zakat fitrah adalah qutul balad, yaitu makanan pokok di daerah itu. Ya. Kayak kita sini beras lah. Nah, jadi kalau Rasulullah menyebutkan dalam hadis so'an minat tamar, ya di zaman Rasulullah kurma itu adalah makanan pokok. Tapi sekarang sudah tidak jadi makanan pokok, katanya ulama, tidak sah. Karena dia bukan makanan pokok lagi. Yang jadi kalau dia gandum, masa dia mengeluarkan mengeluarkan. Atau jagung misalkan di satu daerah makanannya jagung, atau ubi, maka sah ubi. Ya tetap ukurannya adalah gandum tadi 1 so', yaitu 4 mud, 4 kali takaran dengan tangan, 2 tangan ini. Nah, disinilah khilafnya para ulama. Berat karena tidak ditimbang, zakat itu tidak ditimbang. Sama seperti kenapa khilafnya ulama di dalam menjamak sholat, jamak qasar. Masafahnya jarak itu ya. Jaraknya ada yang bilang 82, ada yang bilang 73, bahkan ada yang mengatakan 77. Banyak golnya ulama kalau dengan kilometer. Karena jarak itu bukan di zaman Rasulullah, memang di dalam aslinya adalah bukan dengan kilometer, tapi dengan masa waktu tatkala ditempuh dia marhalatain, yaitu tatkala dia berjalan 12 jam kalau pakai jam. Singgah terus lagi 12 jam jadi 24 jam. Mulailah Masir dengan jalan kaki. Kalau dia ditempuh dengan jalan kaki itu mulailah, maka sudah bisa jamak dan qasar. Sama kayak orang naik ke Rinjani itu. Nah, kalau dari segi kilometer mungkin sedikit ya, tapi karena jalan kakinya, karena nanjak, akan lebih banyak waktunya. Juga itu boleh jamak qasar. Yang penting Masir mulai itu aslinya di dalam perintahnya Rasulullah SAW. Itu yang di asli dalam semua madhab. Begitu juga di dalam bab ini. Bab ini kalau misalkan gandum sama beras ditakar dengan 1 mud, beratnya kan beda. Iya pasti beratnya beda. Iya. Bahkan beras dengan beras yang beda, basmati misalkan atau dengan beras biasa. Sama-sama 1 mud, kalau ditimbang beratnya beda. Nah, harganya juga bisa beda. Pasti basmati kali sekarang. Nah, jadi intinya kenapa kok ada yang mengatakan 2,5 kilo? Kenapa bilang ada yang mengatakan 2,7 ada yang mengatakan 3 kilo? Ya semua itu sahih tatkala dia ditakar dengan mud tadi. Nah, kalau ada yang punya mud, di maktabah itu ada mud nabawi sudah lama. Nah, itu sudah takaran pernah kita coba, ternyata kalau beras-beras yang sekarang secara umum ya, kebanyakan sekitar 700 gram. Yang 1 mud dikali 4 mud ya, kurang lebih 3 kilo. Jadi 3 kilo kurang lebih. Berarti kurang dari 3 kilo, cuma 2, sekian. Min bab ihtiyat, karena ini setahun sekali ya, kita mengeluarkan zakat fitrah lagi. Lebih kan sudah hatam 3 kilo, 3,5 kilo, 4 kilo juga. Ya, orang-orang juga sering bertanya itu bahwa boleh enggak kita ngeluarkan 5 kilo, misalnya kita mau beli kemasan 5 kilo. Nah, itu jawabannya boleh saja. Jangan takut lebih kalau zakat ya. Kalau zakat tuh keluarkan saja banyak-banyak. Yang antum harus khawatir kalau kurang. Nah, ini harus jadi kehati-hatian. Ini yang sering orang pas 2,75 di timbangan. Beli dia timbangan digital. Memang di situ memang ada goal di situ. Goalnya sebagian ulama. Tatkala dia juga akan mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia punya tanggungan lain. Itu atau dia punya hutang maka jangan dia lebih, tidak boleh lebih, harus dia sesuai dengan pas-pasan supaya tidak menjadi dari babul wara sebenarnya itu juga
Dan di dalam bab ini harus diperhatikan bahwa zakat badan, zakatul fitrah dikeluarkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerima fitrah itu, zakat itu sendiri. Taib, sekarang kita sudah tahu takarannya bahwa dia antara 2,75 sampai sekian, ada yang mengatakan juga 2,5. Pada intinya mimbabil ihtiyat, kita mengeluarkan 3 kilo alal akal, paling sedikit kita mengeluarkan 3 kilo. Lebih daripada itu ahlan wa sahlan. Tapi ada juga sebagian solihin mereka mengeluarkan, misalkan dia punya anak 5 ya, maka kan dia keluarkan yang wajib dia nafkahi 5 orang itu dia keluarkan semua. Iya kan? Maka pernah kita lihat dia sendiri mengeluarkan 8. Jadi setiap asnaf itu dia kasih. 8 kali 5 lagi jadinya itu. Itu dari bab ikhtiar karena dia orang solihin, dia mampu punya harta banyak. Iya. Wah ini tinggi ini ya. Setiap asnaf dia cari, dan mungkin di setiap daerah tidak punya 8 asnaf itu. Dia cari. Mu'allaf itu jarang kan? Ya mungkin kalau kita sekarang kan budak tidak ada. Ini kan rakit, kalau di tempat kita kan riqah tidak ada. Tapi takarannya memang sekarang sudah antum jelaskan. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika mau mengeluarkan zakat? Ini sekarang kan ada zakat. Apakah harus berniat menyampaikan tata cara lah ketika saya mau menyerahkan zakat? Niat zakat juga ada. Syaratnya adalah niat di dalam zakat. Cuma di dalam niat ini cukup dia melafazkan jadi sunnah. Tapi yang wajib adalah dalam hati. Bahwa dia isyaratkan bahwa ini zakatnya adalah zakat fitrah badan. Dalam hati beban? Cukup dalam hati. Ya. Tapi kalau yang seperti biasa orang umum sunnah ini zakat fitrah saya gitu kan. Itu sunnah dipegang, atau berasnya juga dipegang. Aku keluarkan zakat fitrah. Tapi perlu jadi perhatian bahwa jangan sampai mengeluarkan zakat tidak sampai kepada mustahik zakat. Nah, itu kalau sudah tidak perhatian, ada rokabatu, dia tanggung sendiri. Itu yang bahaya itu. Jadi makanya orang-orang soleh mereka mencari sendiri biasanya. Dia ketemu langsung dikasih zakat saya. Berarti memang langsung dia serahkan. Taib. Bagaimana kalau dia menyerahkan kepada lembaga atau ke masjid? Kalau kita umumnya di Indonesia ini, dia zakat fitrah dia titip di pengurus masjid, nanti pengurus masjid yang menjalankan. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, pertama dia tatkala menyerahkan ke satu orang, maka setidaknya dia memberikan izin atau taukil. Dia wakilkan sehingga sudah tidak ada rakbatuhnya lagi. Tidak ada tanggungan di pundaknya dia kalau tidak sampai kepada mustahik. Apa yang dia sampaikan? Saya wakilkan kepada antum untuk membayarkan zakat saya. Atau saya izinkan antum untuk membayarkan. Intinya dia melimpahkan Jadi kalau dia nanti tidak sampai kepada yang mustahik, itu salahnya si panitia sudah itu. Ya, salahnya panitia sudah, bukan dia lagi ya. Dia sudah menyerahkan dan mewakilkan. Kalau misalkan dia, ini juga perlu diperhatikan di dalam bab taukil, bukan hanya di bab zakat, bab apapun. Wakalah di situ para ulama dan fuqaha mengatakan ada syarat-syaratnya taukil. Wakalah itu ada syarat-syaratnya. Kalau di kitab para fuqaha, kayak misalkan orang mau wakilkan menjadi wali nikah. Ini sering terjadi kan, lewat telepon atau lewat risalah email atau apa, itu tidak sah wakalah itu. Karena yang muktamad syaratnya wakalah sudah jelas bahwa dia harus ada berhadapan, dia harus saling lihat, kecuali di situ menjadi dia izin. Kalau izin itu sah melalui telepon, melalui risalah email, itu bab izin disebutkan di kitab-kitab para fuqaha di mazhab Syafi'i sah, sehingga dibilang wakalah wal izin. Iya. Taib, terakhir Habib,
kepada siapa dikeluarkan zakatul fitrah? Asnaf atau yang antum tadi sebut asnaf yang 8 itu mungkin boleh Fagir, lagi. miskin, fagir dan miskin. Nah, fagir itu sendiri, miskin itu sendiri. Bedanya sudah jelas, mungkin semua kita sudah tahu. Fagir yang memang benar-benar tidak ada pada pencaharian, sudah tidak ada pemasukan, ini fagir. Kemudian miskin, orang yang punya harta tapi tidak mencukupi, maka dia adalah uang tapi masih belum cukup, itu juga berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Kalau misalkan dia punya motor, ya apa? Bilang miskin, ya motor dia cuma untuk pencahariannya saja. Boleh, masih tetap dia masih tetap jatuh miskin. Tetap jatuh miskin. Kemudian orang yang punya banyak hutang, gharim, ya. Di situ dia banyak hutangnya, maka boleh. Tapi dengan syarat hutangnya tadi itu bukan untuk maksiat. Memang hutangnya dia kalau dia banyak hutang tapi untuk maksiat, untuk beli narkoba, untuk judi, waliyadzubillah, tidak berhak menerima zakat. Memang kalau dia memang banyak hutangnya ya karena memang untuk mencukupi kebutuhan kehidupan, ya memang itu boleh, itu boleh menerima zakat. Tapi itu baru 3, fakir, miskin, banyak hutang, kemudian mu'allaf qulubuhum. Jadi orang yang masih mu'allaf, walaupun dia punya hotel mewah, berhak menerima zakat. Itu zakat mu'allaf, ya. Untuk mungkin untuk lebih menggayat hatinya, karena seorang yang baru masuk Islam ini dengan yang sudah lama Islam pun kadang mereka lebih senang dengan sesuatu yang baru. Misalkan sholat, ada dikasih gambaran sholat sunnah gini, langsung semangat mereka. Ini ada pembagian di dalam Islam itu ada namanya zakat, senang mereka. Bahkan itu akan memancing dia tatkala dia kaya, dia akan tahu untuk bagaimana mengeluarkan zakat itu dari kekayaannya. Bahwa Islam itu saling berbagi. Ajib. Oleh karena itu dalam syariat diwajibkan, diperbolehkan memberikan zakat walaupun dia kaya raya dari orang yang baru masuk Islam. Baik. Fakir, miskin, banyak utang, mu'allaf, berikutnya fi sabilillah. Orang yang jihad di sabilillah, orang yang berjuang jalan Allah, orang yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga boleh diberikan daripada zakat, yaitu zakat fitrah dan zakatul mal. Orang sering salah, nah ini harus mungkin lebih ditebalkan sedikit lah bagian sabilillah ini. Apakah sabilillah ini juga masuk dia masjid? Orang kan bilang, nah masjid ini kan di jalan Allah, sehingga dia mengeluarkan zakatnya, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, ke masjid, bukan menitipkan ke panitia masjid untuk salurkan. Kalau kayak tadi kasus yang Anda sampaikan, ini dia berzakat ke masjid. Nah itu zakat fitrah hukumnya. Iya, zakat fitrah ataupun zakat mal lah. Kalau kita kan karena ini juga asnaf yang 8 ini pun berlaku juga untuk zakat. Di dalam mazhab Syafi'i yang masuk asnaf adalah syakhsan. Makanya dikeluarkan personal seseorang di dalam yang namanya zakat itu mengeluarkan sesuatu yang khusus mal kepada yang menerimanya khusus. Min jihatin makhsus, seperti di definisi itu sehingga tidak bisa dia ke masjid Ada orang yang mengeluarkan zakat ke pondok. Ini kan pondok ini fi sabilillah. Ini masjid ini kan fi sabilillah. Al-Ghul sebagian ulama yang, tapi yang mu'tamad inda Syafi'i enggak. Ada juga orang dia mengeluarkan ke tuan guru, ke kiai. Padahal si tuan guru dan kiai ini kaya raya, cuman karena dia ini orang yang berjuang di jalan Allah, dia keluarkan. Nah itu yang memang perspektif yang harus diluruskan. Fi sabilillah, ini fil jihad. Orang yang berjihad, mujahid, muqatil orang yang memang berperang di jalan Allah. Nah ini harus difahami dan tapi itu masuk dari sebagian gol walaupun dia lemah memang ada yang gol lemah, cuma kita pakai yang gol tentunya kita pakai yang kuat, pendapat yang mu'tamad pendapat yang kuat bahwa mujahid yang namanya fisabilillah, ada yang berperang di jalan Allah. Kemudian Habib, itu tadi yang kelima, al-amil, orang yang diperintahkan untuk membagikan zakat, panitianya. Tapi sebenarnya kalau dalam segi syar'i, mereka yang sudah ditunjuk sama hukum, misalkan bupatinya sudah memilih ini orangnya, yang resmi pemerintah, pemerintah yang nunjuk ini ambil zakat, dia juga boleh mengambil zakat tadi itu. Tapi jangan diambil semua.
Mentang-mentang terima zakat dia ambil semua zakatnya. Baik. Berikutnya, Nah, berapa sih itu sudah? sudah 6. Sekarang yang ke-7. Ada mungkin tadi belum kesebut, kalau boleh bantu ingat apa namanya? Mukatab belum antum sebut, budak mukatab. Iya. Tapi sudah tidak ada ya. Ya, itu sudah ada ya, budak mukatab ya. Kemudian Dan yang Ibnu terakhir Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan dan belum bisa kembali ke daerahnya walaupun dia presiden kesasar misalkan. Ya, ya. Kaya raya ada di daerahnya tapi untuk biaya pulang dia tidak punya, maka diberikan dari zakat. Ya. Itu Ibnu Sabil. Taib. Nah, jadi konklusi daripada pembahasan kita, pernah terjadi itu teman-teman kita pergi umroh karena umrohnya lewat istilahnya estafet itu, pas-pasan gitu ya, pas sampai Ramadan ya, Ramadannya di Madinah apa semua udah nipis, sudah tidak ada uang untuk beli zakat fitrah. Lupa dia siapkan uang untuk zakat fitrah. Kalau tiket pulang sudah ada, dia mau jual tiketnya tidak bisa. Iya. Berapa orang? 5 orang kalau tidak salah rombongannya itu. Akhirnya dia inisiatif, satu orang beli zakat fitrah, mampu dia kasih temannya. Kan Ibnu Sabil semua itu muter sampai kembali lagi ke dia. Diberikan zakatnya tadi. Baik. Karena semua berhak. Padahal 5-5-nya ini orang kaya di rumahnya. Kalau tapi minta, karena situasi susah, di situ memang mau lagi minta susah. kirim tidak bisa narik ATM di sana, susah itu. Betul. Baik. Jadi konklusi daripada atau kesimpulan daripada perbincangan kita di podcast kita pada malam hari ini adalah bahwa zakat adalah segala sesuatu yang memang diwajibkan dalam syariat untuk dikeluarkan dengan penjelasannya. Dan zakatul fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kecukupan makanan di malam dan di hari Id, dan muslim tersebut berjumpa dengan sebagian daripada Ramadan dan juga sebagian daripada Syawal. Nah, dan bagi kepala keluarga atau yang menafkahi wajib mengeluarkan baik kepada anak-anaknya, kepada orang yang dia memang yang dia nafkahi, dan wajib mengeluarkan qutul balad, makanan pokok di negeri tersebut dengan jumlah 1 sa' atau 4 mud atau kurang lebih. Untuk kehati-hatian kita mengeluarkan, kalau kita di sini di Indonesia, yaitu beras dengan sebanyak 3 kilogram. Ini untuk kehati-hatian saja. Mengenai antum mau mengikuti pendapat itu dan ini, ya itu bebas lagi kepada keyakinan masing-masing. Masukan mungkin sedikit tambahan, kalau tidak punya mood itu, kalau dia diratakan kan ukuran mood itu, kalau tidak ada sekarang mungkin masih ada kotak kaleng. Kotak kaleng yang itu susu bubuk dulu itu. Susu dengko dulu. Kaleng kayak kaleng cat 750 gram. Itu 1 sok atau 1 mud. 4 itu sudah zakat dengan ukuran 4 itu. Ya tayyib. Dan kemudian terakhir, jangan lupa zakat itu dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan daripada 8 golongan yang sudah tadi dijelaskan, baik itu kepada fakir, miskin dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tayyib. Jazakumullah khair Habib, masyaallah, atas penjelasan antum ini. Insyaallah amin. Amin ya Allah. Insyaallah zakat kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini akan menjadi pencerahan bagi kita agar kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini akan menjadi pertemuan yang barokah dan manfaat baik kepada kita dan juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan yang umum bagi kita semua. Dan terakhir sebelum ditutup, ingin kami sampaikan, jangan lupa untuk like, subscribe dan share agar manfaatnya bisa menyebar kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma ketemu lagi di podcast Tanya Habib dengan saya Husain bin Abdul Aziz bin Agil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.